Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i wa sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hadirin semuanya, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, pada malam hari ini kita bertemu kembali melalui akun Thariqah Satoriyah Mataraman, mana pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kitab Tanbihul Masyi. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Hadirin yang berbahagia, ada perlu saya sampaikan, beberapa kali kita itu di-tag untuk ikut mengomentari apa yang saat ini sedang viral di media sosial. Namun dalam hal ini kita melalui Thariqah Satoriyah Mataraman memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun dan menyerahkan apa yang saat ini sedang viral dan menjadi perdebatan kepada pihak-pihak yang lebih kompeten dan mempunyai kewenangan. Dan itu adalah sikap kami, di mana kita tidak ikut atau larut di dalam perdebatan yang menurut kami tidak ada gunanya. Kita tetap berfokus untuk memberikan kajian-kajian kitab sebagaimana biasanya. Sebagaimana biasa pada malam hari ini, sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi yang akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni, kita akan membacakan wasilah Fatihah juga zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina yasolihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa matana salam bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wa hamalatil arsy wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli syufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'i ajdadina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhawatina wa auladina wa ashabina wa jami' asatidina wa jami' masyayikhina wa ila hadrati jami' mursyidina wa ila hadrati Mbah Yai Dharmajaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Khasin Abdullah, Mbah Yai almarhum Diauddin Kuswanti, Mbah Yai Curigo Guritno, Mbah Yai Gandung, Mbah Yai Nurul Islam, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Makhrosin, Gus Yaya, Gus Bayu, Gus Adi Nasihul Umam, juga seluruh mursyid-mursyid Satoriyah, baik yang di Indonesia maupun di negara yang lain. Wa ila hadrati jami ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami ahli tariqat Satoriyah, tariqat akmaliyah, tariqat khalwatiyah, tariqat qadiriyah, tariqat naqsabandiyah, tariqat syadiliyah, tariqat tijaniyah, dan seluruh tariqat baik yang ada di Indonesia maupun di negara-negara yang lain beserta para mursyidnya. Wa ila hadrati mu'alif hadza kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri Al-Jawi radhiyallahu anhu wa a'ada alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة جميع الأولياء الله إلى حضرة أولياء الأبدال والأولياء النقابة والأولياء النجابة والأولياء الرجابين والأولياء المؤمنين والأولياء الأوتاد والأولياء الأفراد وجميع الأولياء في tanah Jawi wa ila hadratin qutbal aqtab fi hadhihi zaman wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati man fatah hadhil qaryah wa sahibul wilayah Pekulan Kediri wa ila kafatil muslimina al muslimat mu'minina al mu'minat al ahya'i minhum al amad min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, 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 wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah,
illallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi pada bulan Ramadan ini, ya, pada hari Sabtu kedua di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semuanya diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang mengapa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi As-Sinkili itu menyebutkan tentang beberapa hadis maupun dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang beberapa fadilah amal seperti membaca surat Fatihah dan sebagainya. Bagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa sir atau rahasia yang memang terkandung di dalam beberapa amalan-amalan tersebut. Dan kita pahami kemarin bahwa di dalam Alkitab atau Al-Quran itu terdapat juga pembuka, dan pembuka ini disebut dalam istilahnya pada umumnya adalah Ummul Kitab atau induknya kitab atau induknya Al-Quran. Dan di dalam induknya Al-Quran ini artinya semua hal yang terkandung di dalam Al-Quran, baik rincinya maupun secara global, secara menjumal, itu semuanya ada di dalamnya. Dan di dalam Fatihah ini, kandungan yang paling inti itu termaktub atau terkandung di dalam basmalah. Dan di dalam basmalah yang paling inti adalah di dalam ba. Dan di ba itu yang inti adalah nuqtah atau nuqat al-wujud, ya, sebagaimana kita sebutkan kemarin. Dan di dalam nuqtah ini nanti bisa mengandung semua hal, baik umul kitab, baik jami'ul kitab, baik huruf, alfat, kalimat, maupun surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, dan semua hal yang ada di dalam Al-Quran. Ibaratnya perpanjangan dari semua hal yang ada di dalam Al-Quran secara global itu ada di dalam nuqtah. Bagi siapapun yang bisa memahami keterangan tadi, maka dia akan pula memahami ayat Al-Quran di dalam surat Al-Furqan ayat 45 yang kita sebutkan kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ila rabbika kaifa maddadilla walau syaa la ja'alahu sakinan thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Di dalam ayat ini disebutkan
bahwa Allah itu mengatakan dalam ayat atau berfirman dalam ayat ini bahwa alam taro, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu itu membentangkan bayangan ataupun memendekkannya dan seterusnya. Artinya bagi yang memahami ungkapan yang terkandung di dalam ayat ini, dia akan paham bagaimana perbentangan dari nuqat wujudiyah dan yang terkandung di dalam nuqat wujudiyah tersebut. Untuk itu, lanjutan dari ungkapan tersebut disebutkan di dalam kitab ini, wa yambagi laka ayyuhal murid antusalli sitta raka'atin ba'da sholatil maghrib. Dan hendaknya engkau, wahai murid, melakukan sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib. Wa sunnatuha qabla an tatakallam wa qad warada fil hadis, ya, man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin qabla an yatakallama ghufira lahu biha dunubu khamsina sanah. Untuk itu, bagi seorang murid untuk bisa lebih memahami hakikat tadi yang disebutkan tadi, hendaknya dia melaksanakan sholat sunnah setelah maghrib, yaitu 6 rakaat, dan sunnahnya lagi sebelum dia berbicara. Artinya setelah sholat belum berbicara apapun kecuali zikir, ya, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah sebanyak 6 rakaat. Maka disebutkan dalam hadis bahwa siapa yang bisa melaksanakan ini akan diampuni dosa-dosanya sebanyak 50 tahun. Dosa 50 tahun. Artinya kalau dia bisa melaksanakan itu, dosa 50 tahun dia akan diampuni oleh Allah. Untuk itu tidaklah kita heran di dalam beberapa tarekat, khususnya Satoriyah, kita mendapatkan ada amalan-amalan yang diminta oleh guru untuk melaksanakan sholat sunnah. Wa waroda man sholla, dan disebutkan juga di dalam hadis yang lainnya, man sholla ma bainal maghrib wal isya fa innaha min sholatil awwabin. Barang siapa yang melaksanakan sholat antara maghrib dan isya, maka sesungguhnya sholat tersebut merupakan sholat awwabin, sholatnya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Wa taqulu ba'da rak'atainil maghrib, dan engkau mengatakan atau mengucapkan setelah 2 rakaat maghrib tadi, atau setelah sholat maghrib tadi, maksudnya setelah sholat sunnah tadi, marhaban bi malaikatil lail, marhaban bil malikaini al-karimaini al-katibaini, uktuba fi sahifati inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu annal jannata haqqun wan naru haqqun wa syafa'ata haqqun was sirata haqqun wal mizan haqqun wa asyhadu anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil quburi wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Kemudian dia mengucapkan setelah itu suatu wirid atau doa, marhaban bi malaikati al-lail. Kalau kita artikan secara arti, maknanya adalah selamat datang kepada malaikat malam. Marhaban bil malikaini, dan selamat datang kepada 2 malaikat yang mulia, al-karimaini al-katibaini, yang menulis, artinya berarti raqib dan atid. Uktuba fi sahifati, tulislah di dalam lembaran-lembaranku, ini bahwasanya aku itu asyhadu, bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, wa asyhadu annal jannah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya surga itu adalah haqqun, hak, wan nar haqqun,
hakun, dan neraka itu juga hak. Wasyafa'ah, dan syafa'ah itu juga hak. Wasirat, dan juga sirat, titian jalan itu juga hak. Wal mizan, dan juga mizan, timbangan itu juga hak. Wa asyhadu anna sa'ah, dan aku bersaksi bahwa sa'ah, hari kiamat, atiyatun, itu juga pasti datang, la raiba fiha, dan tiada keraguan di dalamnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, yab'atsu fi man fil kubur, Allah akan membangkitkan siapapun yang berada di dalam kubur. Kemudian mengucapkan doa, Allahumma inni udi'uka hadhihi syahadah liyaumi hajati ilaiha, Allahumma tut biha wa wazri waghfir biha danbi wa thaqqil biha mizani wa aujib li biha amani wa tajawaz anni ya arhamar rahimin. Allah, aku titipkan syahadat ini untuk hari di mana aku membutuhkannya. Allahumma tut biha, ya Allah, tetapkanlah aku di dalamnya, di dalam syahadat itu, dan hapuskanlah wazri, semua keburukanku, waghfir biha danbi, dan ampunilah dosa-dosaku, wa thaqqil biha mizani, dan jadikanlah timbanganku itu adalah timbangan yang berat, wa aujib li biha amani, dan tetapkanlah dalam diriku keamananku, wa tajawaz anni ya arhamar rahimin, dan ampunilah semua dosa-dosaku. Artinya janganlah engkau perhatikan kesalahanku. Itu mungkin kalau dalam artian lain adalah ampunilah semua dosa-dosaku, ya arhamar rahimin. Kemudian setelah membaca doa ini, tsumma tusalli rak'ataini tanwi bihima sholata hifdzil iman. Kemudian engkau melaksanakan sholat 2 rakaat, di mana dalam sholat itu engkau meniatkan di dalamnya sholat hifdzul iman, sholat untuk menjaga keimanan, ma'al awabin, dan juga dilaksanakan dengan sholat awabin tadi. Taqra fiha, di mana engkau membaca di dalam sholat tersebut surat al-ikhlas, surat ikhlas, sittan, sebanyak 6 kali. Wal mu'awwidataini marrotan, kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas, dan juga qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq dan an-nas itu sebanyak sekali. Tsumma taqra ba'da salam, setelah selesai sholat. Jadi dalam 2 rakaat sholat tadi, setelah membaca surat ikhlas 6 kali, kemudian membaca mu'awwidataini, al-falaq dan an-nas sekali-sekali, kemudian setelah salam membaca doa, Allahumma sdudni bil iman wahfadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Membaca doa, Allahumma usdudni bil iman, ya Allah, kuatkanlah diriku, tetapkanlah dalam diriku imanku, wahfadhu alayya, dan jagalah iman itu di dalam diriku, fi hayati, di dalam kehidupanku, wa inda wafati, dan ketika aku meninggal, wa ba'da mamati, dan setelah aku meninggal. Thumma, kemudian tusalli rak'ataini, engkau melaksanakan 2 rakaat ba'daha, setelah sholat tadi melaksanakan lagi 2 rakaat. Sholat berikutnya adalah dengan biniyatil awabin, dengan niat sholat awabin fakot saja. Tsumma rak'ataini biniyatil awabin ma'al istikharah, kemudian 2 rakaat berikutnya juga sama dengan niat sholat awabin, namun dengan tambahan lagi, niatnya lagi adalah untuk istikharah mutlaqah, untuk minta petunjuk kepada Allah secara mutlak, allati ya'lamuha ahlullah kulla yaumin, yang mana istikharah ini
hanya diketahui oleh orang-orang yang memang dia ahlullah, orang-orang yang mengerti tentang Allah, orang-orang yang ahli Allah. Ahli Allah artinya yang mengerti tentang Allah. Itu kalau bisa melaksanakannya berarti dia termasuk orang-orang yang ahlullah, dan apalagi terlebih kalau bisa melaksanakannya setiap hari. Li'a'malil lail wan nahar, atau mungkin bisa juga dilaksanakan amalan ini sebagai amalan harian, baik mau pagi, baik malam maupun siang. Wa taqra' hadza du'a, dan kemudian untuk pagi dan untuk malam dan siangnya engkau bisa membaca doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna jami'a ma taharraka fihi fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami' ma yataharrak fihi ghairi fi haqqi wa haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini min sa'ati hadhihi ila mithliha minal yaumil akhir khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li. Allahumma in kunta ta'lam anna jami'a ma taharraka fihi fi haqqi ghairi wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini min sa'ati hadhihi ila mithliha minal yaumil akhir syarun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir lil khaira haitsu kana thumma rdini bihi. Tadi doa yang dibaca setelah sholat istikharah tadi ya, itu bisa dilaksanakan baik malam maupun siang hari atau pada pagi harinya juga. Namun baiknya adalah antara sholat maghrib dan isya ya, yaitu setelah niat tadi. Yang pertama adalah untuk hifdzul iman, kemudian sholat awabin, dan setelah sholat awabin kemudian melaksanakan sholat awabin lagi, namun niatnya untuk istikharah dan meminta kepada Allah untuk menetapkan pilihan yang baik di dalam kehidupannya. Itu bisa dilaksanakan semacam itu, sebagaimana tadi yang disebutkan dalam doa untuk sholat istikharah. Jadi doa yang saya sebutkan tadi itu sebagai doa umum ya, yang bisa kita dapatkan dalam doa setelah sholat istikharah. Wa taqulu ba'da kulli faridah, dan engkau kemudian bisa melaksanakan setelah sholat fardu, yaitu membaca istighfar yang bunyinya adalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marratin, sebanyak 3 kali, yaitu membaca istighfar setelah sholat fardu sebanyak 3 kali, yaitu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali ya. Tsumma, kemudian membaca Allahumma antas salam ila akhirih, sampai akhirnya, sebagaimana yang sering kita dengarkan di dalam bacaan wirid setelah sholat pada umumnya itu. Kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca tsumma wa ilahukum ilahu wahid, sebagaimana umumnya kita baca dalam wirid-wirid setelah sholat itu ya. Tsumma taqulu Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafsin wa lahdatin wa lamhatin wa tarfatin yatrufu biha ahlu samawati wa ahlul ard min kulli syai'in huwa kain fi ilmika aw qad kana. Allahumma inni uqaddim ilaika baina yaday dzalika kullihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Ya, setelah tadi membaca kalimat yang tadi saya sebutkan, itu memang agak panjang, intinya
wirid-wirid yang sebagaimana umumnya kita baca juga dengan tambahan yang saya sebutkan tadi. Kemudian membaca surat ayat kursi. Kemudian thumma syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahil islam wa anna ashhadu bima syahidallahu bihi wa astaudi'ullaha hadhihi syahadah wa hiya li indallahi wadi'ah qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab Allahumma ya rahman dunya wal akhirah rahimahuma rahmani anta tarhamuni farhamni birahmatika min indika tughnini biha an rahmati man siwak. Ya, ini yang dibaca setelah membaca doa yang tadi saya sebutkan dan juga ayat yang tadi yang saya sebutkan itu ya. Itu membaca doa Allahumma ya rahmanad dunya wal akhirah rahimahuma rahmani anta tarhamuni farhamni birahmatika man indaka tughnini biha an rahmati man siwak. Intinya meminta rahmatnya Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Allah itu adalah rahmanud dunya wal akhirah. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang dirahmati Allah setelah itu. Nah, ini juga agak panjang. Setelah itu tsumma taqulu subhanallahal azim wa bihamdihi walhamdulillah 33 kali. Kemana tadi juga disebutkan oleh Pak Yai Sulaiman di awal tadi juga membaca tasbih ya semacam itu. Namun di sini membaca subhanallahil azim wa bihamdihi walhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa taqulu fi akhiriha, dan membaca pada akhir bacaan tersebut alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Tsumma, kemudian taqulu membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Tsumma, kemudian taqulu ba'da tamamiha, membaca setelah selesai dari semua yang dibaca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la rad lima qadait wa la yanfa' dzal jad minkal jad wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Membaca itu, kemudian taqulu innallaha wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima thumma tusalli 'alan nabi. Kemudian setelah membaca ayat tadi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu Allahumma, yaitu bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kullama dzakaraka dzakirun wa ghafal an dzikrikal ghafilun. Membaca salawat semacam itu. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashab sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah ya latif ya kafi ya hafid ya syafi ya latif ya wafi ya karim antallah. Thumma taqul la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Wa taqulu, kemudian membaca setelah itu pada akhirnya, setelah akhir membaca la ilaha illallah berarti setelah 10 kali tadi, Muhammadun Rasulullah. Thumma, kemudian setelah membaca Muhammad Rasulullah, doa. Wa taqumu billail wa tusalli sholatat tahajud aqalluha rak'ataini.
Kemudian setelah semuanya itu tadi kerjakan, kalau bisa juga melakukan sholat tahajud pada malam hari, minimnya 2 rakaat. Itu tadi amalan-amalan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ya, dalam beberapa laku thariqah ya. Bisa dilaksanakan sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh mursyid ya. Jadi saya hanya membacakan apa yang ada dalam kitab ini. Kemudian dilanjutkan lagi dalam keterangan ini, qala Syekh Muhammad Al-Ghaus, berkata, siapa yang berkata? Yaitu Syekh Muhammad Ghaus. Syekh Muhammad Ghaus itu pengarang kitab Jawahirul Khamas ya. Sebagaimana kita ketahui, Al-Jawahirul Khamas itu termasuk rujukan dari kitab Simtul Majid dari Syekh Ahmad Al-Qusasi dan juga para ulama-ulama lain di thariqah Syatoriyah ya. Syekh Muhammad Ghaus berkata dalam kitab Jawahirul Khamas, aqalluha arba'ah. Jadi paling sedikit melaksanakan rakaat tahajud tadi itu paling sedikitnya adalah 4. Wa aktsaruha, dan yang paling banyak ma tayassar, apa yang bisa dilakukan, yang paling mudah bisa dilakukan oleh seorang murid gitu. Terserah berarti. Paling banyak terserah, kalau memang bisa melaksanakan 60, ada yang melaksanakan 100 ya monggo, kalau memang bisa melaksanakan semacam itu gitu. Wa taqra fi kulli rakaah, dan membaca di masing-masing rakaat minha ba'dal Fatihah, setelah surat Fatihah, ma tayassara minal Qur'an, apa yang paling mudah bisa dibaca dari Al-Qur'an ya, terserah membaca surat pendek yang dibisai apa gitu. Waqad urida, dan sudah disebutkan dalam suatu hadis, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat tadi, tahajud tadi, kemudian bisa membaca 10 ayat, maka dia tidak akan dianggap, tidak akan ditulis, tidak akan ditetapkan sebagai orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayat, dan siapa yang bisa melaksanakan sebanyak rakaat yang lebih banyak lagi dan bisa membaca 100 ayat, maka dia ditetapkan sebagai orang-orang yang kutiba minal qanitin, orang-orang yang termasuk orang-orang yang qanitin. Wa man qama bi alfi ayat, dan siapa yang bisa melaksanakan membaca sampai 1000 ayat, atau mungkin juga dalam setiap rakaatnya 1 ayat tadi ya, berarti 1000 rakaat ya, maka ditulis, ditetapkan sebagai orang-orang yang muqantarin, yang bisa menyeberang sampai gitu. Waqad warada, dan juga waqad urida fi hadis, dan juga disebutkan dalam hadis lainnya, rakaatani, 2 rakaat, yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lail, yang dilaksanakan oleh manusia atau ibnu Adam pada malam hari, fi jawfil lail al-akhir, pada malam hari yang terakhir, khairun lahu, itu lebih baik baginya, minad dunya, dari dunia seisinya, wa ma fiha, dan seisinya, walaula an asyqa ala ummati la faradtuhuma alaihim, kalau seandainya itu tidak menyulitkan bagi umatku, maka aku sudah mewajibkannya bagi umatku. Itu tadi keterangan dari Syekh Muhammad Ghaus di dalam kitab Jawahirul Khamas. Jadi lumayan luar biasa ya, orang-orang dahulu itu bagaimana menghidupi malam. Jadi bagaimana begadang malamnya orang dahulu itu luar biasa. Itu tadi, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bisa menghidupkan malam kita di bulan Ramadan ini, termasuk orang-orang yang ditulis menjadi orang-orang yang bisa muqantarin, bisa menyeberang sampai tujuan tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum, Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.